Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sungguh sangat bersuka cita boleh kembali hadir di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Sungguh kita orang-orang yang bersuka cita karena perkenanan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dimanapun saat ini berada, biarlah kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan tanah hati kita yang terbaik. Karena kita mau merasakan hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun saat ini engkau berada, apapun keadaanmu saat ini, Tuhan senantiasa ada bersamamu. Haleluya Yesus. Tuhan yang maha baik, tak jemu-jemu kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Atas setiap perkenananmu dalam kehidupan kami Tuhan. Senantiasa kami mengecap setiap anugerahmu dalam kehidupan kami Bapa. Kami adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur dan menaikkan penyembahan kami ke dalam Kau Tuhan. Bagimu segala pujian, hormat, dan keagungan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami menaikkan pujian sembahan kami Bapa. Biarlah Engkau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang disenangkan. Semua hanya tentang Engkau Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi
kasih Tuhan atas setiap kehadiran-Mu. Haleluya. Kami perlu Engkau Tuhan, hanya Kau yang kami perlu. Haleluya. Engkau Bapa dan sahabat kami, Engkau Allah yang mengerti kami, Engkau Allah yang mengenal kami. Haleluya. Tiada yang tersembunyi bagimu, Kau menilik hati kami. Haleluya. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Segala syukur bagimu Tuhan, segala pujian syukur, Kau yang kami sembah. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak terima sembahan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah. Haleluya. Yesus. Haleluya. Pribadi yang layak terima pujian. Haleluya. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini segenap hati kami. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Amin. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun
sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya, Yesus. Haleluya, Engkau yang paling mengerti, Engkau yang paling mengerti. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Segala syukur bagimu, segala pujian syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Benar Bapa yang maha baik, Kau yang paling mengenal setiap hati kami Tuhan. Sejak kami dalam kandungan Engkau telah mengenal kami Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur-syukur bagimu Tuhan. Sampai saat ini Bapa kami boleh merasakan Tuhan, Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Bapa. Apapun keberadaan kami saat ini Tuhan, apapun musim kehidupan kami Bapa, apapun kondisi kami saat ini Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang ajaib, Allah yang berperkara luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kau Allah yang tak pernah berubah Tuhan. Kau Allah yang sama, kuasa-Mu tetap sama Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku sembah, ku naikkan pujian syukur, ku naikkan sembahan syukur. Haleluya, haleluya. Semua karena Engkau Tuhan, semua karena Engkau Yesus. Haleluya, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu. Ku ada sampai hari ini karena Engkau Tuhan. Haleluya, pengagungan syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhanku. Haleluya, sungguh Engkau hidup dalamku, sungguh Engkau ada dalamku, sungguh Engkau nyata dalam hidupku. Kasih-Mu melingkupi kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Glory bagi-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Dia mengerti
persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya Yesus. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, selamat malam saudara semua yang berada di rumah atau dimanapun saudara berada. Kembali lagi kita menikmati ibadah jawaban doa. Biarlah ibadah malam hari ini boleh menjadi suatu ibadah yang luar biasa, karena saudara menikmati firman yang tentunya ini menjadi suatu jawaban bagi kita semua. Dan tentunya menjadi harapan saya sebagai hamba Tuhan, tentunya saya rindu untuk doa-doa saudara bisa dijawab oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, marilah kita akan tundukkan kepala kita sejenak untuk menerima firman Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih agar apa yang sebentar kami akan nikmati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan boleh menjadi jawaban dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap apa yang menjadi suatu harapan kami. Tuhan tolong, biarlah hamba-Mu yang terbatas ini, Tuhan berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kuduskan bibir lidah hamba-Mu agar setiap firman yang keluar tidak pulang dengan sia-sia, tapi firman Tuhan boleh mendatangkan berkat dan boleh mendatangkan sukacita, jawaban bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah cerita di mana Rasul Petrus ketika dia sebelum Yesus, waktu ketika Petrus masih berada bersama-sama dengan Yesus, kehidupannya berbeda sekali dengan ketika Yesus sudah naik ke sorga dan dia sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu kita akan melihat ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari di dalam sesosok yang bernama Petrus ini. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul 12 ayatnya yang ke-6. Di sini dikatakan demikian. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ya, ini Petrus sudah dipenjarakan dan akan dihukum mati. Ya, oleh karena Petrus menjadi rasul, ya, banyak memberitakan kabar kebenaran tentang Yesus. Nah, oleh sebab itu dia dikejar-kejar juga. Dia akan mendapatkan suatu hukuman mati. Nah, oleh sebab itu ketika Petrus ini sedang tidur di dalam penjara dengan rantai, kedua kakinya dirantai,
dan juga terbelenggu tangannya. Di sini kita lihat di ayatnya yang ke-7 dikatakan tiba-tiba ya, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ini mujizat terjadi ketika malaikat Tuhan datang kepada Petrus, membangunkan Petrus yang sementara ini sedang tidur, dan di situ Petrus segera bangun. Rantai gugur ya dari tangan Petrus. Luar biasa. Ayat ke-8. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Ya, jadi Petrus bangun, Petrus melihat ada sosok malaikat, ya, bahkan ada mujizat. Rantai-rantai terputus, belenggu terputus, dan di situ ada hal yang luar biasa, di mana malaikat itu berkata kepada Petrus, ya, dia harus bangun, dia mengenakan jubahnya dan ikutlah aku, ikatlah pinggangmu, kenakanlah sepatumu, ya. Ini yang malaikat itu menyuruh kepada Petrus untuk melakukan semua itu. Ayat 9. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Lihat di sini dikatakan apa? Setelah Petrus bangun, ya, mengikuti malaikat, memakai sepatu, mengikat pinggang, bahkan mengenakan jubah, keluar dari penjara, belenggu sudah terlepas, dan melewati berbagai pintu pertama dan pintu kedua, di mana di situ ada pengawalan. Tetapi Petrus bisa keluar dengan leluasa. Bahkan di situ dikatakan apa? Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Ini di dalam bahasa Yunani dikatakan otomata. Apa itu otomata? Kalau bahasa Inggris itu artinya otomatis. Ya, pintu itu terbuka secara otomatis. Nah, kita tahu bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, di situ ada pertolongan daripada Tuhan. Dan belenggu yang membelenggu ini Petrus ini terlepas. Saudara, ketika kita tahu bahwa kehidupan kita ada banyak hal yang kita hadapi, ya. Di sini dikatakan pintu terbuka secara otomatis. Ya, ketika kita sampai di pintu gerbang, ini Petrus sampai di pintu gerbang. Pintu gerbang ini terbuka secara otomatis. Tidak ada yang membantu untuk membuka. Zaman dahulu tidak ada pintu yang otomatis. Mungkin hari ini saudara pergi ke mall, saudara ke hotel, kemanapun saudara pergi, di mana saudara mungkin ada pintu yang secara otomatis terbuka. Ketika saudara melangkah, maka pintu itu terbuka secara otomatis. Nah, hal ini juga kita tahu dalam kehidupan saudara. Ketika kita mengikuti perintah sama seperti Petrus, dibangunkan oleh malaikat, dan malaikat itu memerintahkan Petrus untuk mengenakan jubah, mengenakan kasut, mengenakan jubah untuk langsung berjalan mengikuti. Ya, di situ banyak hal yang terjadi. Ada banyak terobosan-terobosan yang terjadi. Ada banyak pintu yang harusnya tertutup itu terbuka. Kita tahu berbicara tentang hal ini, ya, kita yakini dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin kita mengalami ada banyak jalan yang tertutup. Ada banyak usaha kita yang mungkin sedang tertutup. Ataupun sakit penyakit kita yang tidak kunjung sembuh. Dokter mungkin sudah tidak ada lagi yang bisa menolong. Tidak ada lagi harapan. Hubungan keluarga yang mungkin mengalami keretakan. Suami telah meninggalkan kita. Ataupun juga sudah tidak mungkin lagi bisa kembali. Atau sebaliknya, ada istri yang telah meninggalkan suami sudah sekian lama. Nah, ini semua kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, persoalan demi persoalan yang kita hadapi, kemungkinan besar mungkin tidak ada jalan keluar.
Tapi ingat apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Dia katakan apa? Pakai kasutmu, berikat pinggangkan. Bahkan apa yang dikatakan, melakukan pakaian jubahmu, ikutlah aku. Ya. Saudara, kalau saudara mau ditolong oleh Tuhan, ada banyak pintu-pintu yang mungkin tertutup yang saudara hadapi. Saudara berseru, berserah kepada Tuhan. Ikut perintah daripada Tuhan. Mengikuti firman Tuhan. Karena kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kita melihat di Efesus 6 ayat 14. Di sini dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirah keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Terimalah ketopong keselamatan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kalau kita melakukan hal ini, ada pedang roh yang Tuhan berikan. Bahkan di situ yaitu firman Allah. Ikutilah firman Allah. Melakukan kerelaan kita untuk berjalan sesuai dengan ketetapan daripada Tuhan. Maka pintu yang tertutup itu secara otomatis Tuhan pasti akan bukakan. Ada banyak hal yang saudara hadapi malam hari ini. Ataupun saudara sudah 1 minggu ini. Atau sudah 1 tahun ini. Tidak mendapatkan jalan keluar. Tapi saya boleh katakan. Kerelaan saudara untuk berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di situ ada pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ikutilah firman Tuhan. Bahkan bukan hanya kita mendengar firman Tuhan. Tapi kita menjadi pelaku firman. Ikut kerelaan sama seperti Petrus. Mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan. Maka pintu-pintu yang tertutup. Pengawalan-pengawalan super ketat. Itu bisa kita terobos. Ada banyak hal yang kita hadapi. Tapi yakinlah. Waktu kita berjalan dengan iman. Berjalan mengikuti firman Tuhan. Maka jalan yang tertutup bagimu akan terbuka secara otomatis. Maka di sini kalau kita melihat keberhasilan yang Petrus lakukan. Lihat ayat 11. Dikatakan apa? Dan setelah sadar dan dirinya Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan oleh orang Yahudi. Petrus mengalami mujizat luar biasa. Pertolongan yang tidak pernah terlambat. Besok harus dihukum mati. Tetapi apa yang dialami oleh Petrus? Petrus mengalami hal-hal mujizat demi mujizat. Ayat 12 dikatakan apa? Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus. Tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Ini mujizat. Tapi lihat apa yang Petrus alami. Di ayat 12 jawabannya. Setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Oleh sebab itu saudara dan saya, jangan pernah jemu kita berdoa. Kita berdoa untuk minta pertolongan, tapi doakan orang lain. Orang lain kita doakan, maka mujizat akan terjadi tanpa kita minta dan mohon kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Kita sudah mendahulukan orang lain, berdoa bagi orang lain, maka kita pun juga akan ditolong oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita melihat di dalam hal ini, ya, kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di sini kita melihat ada hal-hal yang luar biasa. Yakobus 5 ayat 16 katakan demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Garis bawahi, saling mendoakan. Supaya kamu sembuh. Ada yang sakit di rumah hari ini. Coba saudara yang sakit, doakan orang lain. Doakan orang-orang di sekitarmu. Maka tanpa engkau sadari, engkau pun akan mengalami suatu kesembuhan. Secara automatically engkau akan ditolong oleh Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Karena itu jangan pernah kita jemu berdoa. Berdoa terus, doakan orang lain.
maka engkau akan sembuh. Engkau akan ditolong oleh Tuhan. Maka secara automatically engkau akan bisa menerobos. Tidak ada satupun jalan yang tertutup. Dan apa yang engkau lakukan hari ini itu akan membawa dampak kepada doa-doa kita. Waktu kita memohon kepada Tuhan, mendoakan orang lain lebih utama dari diri kita. Firman Tuhan katakan apa? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan jangan kecil hati, jangan kecut dan tawar hati. Sama seperti Petrus. Waktu Petrus mengalami berbagai hal, besok harus dihukum mati. Di dalam penjara, harus menempuh suatu yang disebut terbelenggu. Tapi ketika malaikat Tuhan datang, membangunkan, Petrus segera bangkit. Petrus segera mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat tersebut. Oleh sebab itu, apapun engkau masalahmu hari ini, jangan kecut dan tawar hati. Sama seperti Petrus. Ikutilah firman Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Lakukanlah firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupanmu. Maka engkau akan ditolong oleh Tuhan. Yosua 1 ayat 9 katakan apa? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Hari ini apa yang engkau hadapi? Hari ini apa yang engkau alami dalam kehidupanmu? Jangan kecut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Hari ini kita sudah boleh belajar. Sama seperti Petrus. Waktu kita menyerukan kepada Tuhan, ikuti firman Tuhan. Dan jangan kecut dan tawar hati. Berjalan, terus melangkah. Tuhan beserta dengan kita. Tidak ada jalan tertutup, jalan semua terbuka untuk saudara. Kalau saudara mengalami jalan tertutup, satu jalan tertutup atau dua jalan tertutup, Tuhan bisa membuka beribu-ribu, beratus-ratus bahkan beribu-ribu jalan untuk saudara. Supaya secara automatically saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Jangan pernah tawar dan jangan pernah kecut dalam hatimu. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup menolong saudara. Dengan tangan kanannya yang perkasa, yang kuat untuk membawa saudara. Sama seperti Petrus alami. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Buat firman Tuhan, walaupun secara sederhana. Tapi kami yakin dan percaya firman Tuhan boleh menjadi sandaran kekuatan. Kami rindu untuk menjadi pelaku firman. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada jalan yang tertutup bagi kami. Yang sakit engkau sembuhkan. Yang menderita engkau berikan penghiburan. Bahkan Tuhan mungkin di antara mereka ada yang jalan tertutup ketika mereka melakukan usaha. Mungkin bisnis mereka sedang menjurus kepada satu yang disebut tidak ada lagi harapan. Seperti jalan sudah tertutup bagi mereka. Tapi ketika mereka mengecap firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dan mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sama seperti Petrus mengikuti malaikat, maka jalan yang tertutup itu akan terbuka lebar dan terus berjalan sampai keluar dari permasalahan. Sama seperti Petrus, belenggu terlepas, jalan mulus. Dia akan hadapi hal-hal yang luar biasa. Karena kita yakin dan percaya bahwa kita tidak akan kecut dan tawar hati. Karena kita tahu Allah beserta dengan kita. Oleh sebab itu tolong rekan-rekan yang berada di rumah, para setiap jemaat mungkin yang berada di rumah, mereka mengalami berbagai masalah beban yang begitu berat. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan menolong mereka, membuka jalan. Dan Tuhan beserta, bahkan secara automatically mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka pun boleh belajar Tuhan untuk mendoakan orang lain. Walaupun mereka mengalami berbagai masalah beban, tapi mereka juga rindu untuk mendoakan orang lain. Sebagai orang kudus, saling mendoakan. Maka Tuhan akan membuka jalan bagi orang-orang ini. Maka mereka akan mengalami berbagai hal-hal yang luar biasa. Keberkatan daripada Tuhan. Bahkan mujizat terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka. Usaha mereka. Pekerjaan mereka. Bahkan sakit penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan. Secara otomatis Tuhan menolong mereka. Terpuji namamu.
Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Yang berada di rumah, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Yang berada dimanapun di dalam pekerjaan, Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Buka jalan. Terpuji namamu, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sampai jumpa di minggu yang akan datang. Haleluya. Tetap semangat. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya